Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalah. Ikhwatu iman jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini kajian kita akan mengambil dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat 285 dan 286. Kita akan coba melihat ayat ini dalam perspektif para ulama tafsir. Jadi kita melihat ayat ini lalu kita tadaburkan, kita renungkan, kita pahami, dan kemudian kita ambil faidah dari apa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah menyampaikan kepada kita, Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkannya kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dan ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat dalam surat Al-Baqarah tadi, ayat 285 dan 286. Pertama yang ingin kita lihat dalam ayat ini, para ulama tafsir menyebutkan ketika pembahasan tentang ayat ini, latar belakang peristiwa turunnya ayat ini, atau yang kita kenal dengan sabab nuzul ayat, asbabun nuzul ayat. Jadi sebab turunnya
latar belakang peristiwa yang terjadi sampai Allah turunkan ayat. Nah, dalam ilmu tafsir, ya, dalam kita memahami uraian tafsir Al-Quran itu, para ulama menyebutkan bahwa sabab nuzul ayat, kronologis sebuah peristiwa turunnya ayat Al-Quran, sekalipun tidak di semua ayat Allah berikan sabab nuzulnya, tetapi ada beberapa ayat Al-Quran yang Allah turunkan sabab nuzul, dan Allah turunkan ayatnya karena adanya sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, betapa pentingnya kita memahami sabab nuzul ayat ini. Disampaikan oleh para ulama tafsir bahwa memahami sabab nuzul ayat ini akan menjadikan kita untuk bisa menyelami makna kandungan ayat tersebut dan apa yang diinginkan dari ayat tersebut. Sekalipun, kata para ulama tafsir, ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama tafsir bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaidah yang penting kita pahami dalam memahami Al-Quran dan mempelajari sabab nuzul ayat, latar belakang peristiwa turunnya sebuah ayat. Kaidah yang dirumuskan oleh para ulama itu bahwa al-ibrah, hukum atau pelajaran, iktibar yang diambil dari ayat itu bukan karena khususnya sebab. Jadi bukan karena kekhususan sebab, sekalipun ada sebab yang terjadi atau ada latar belakang peristiwanya, tetapi bukan karena itu yang kita ambil hukumnya, tetapi keumuman ayat itulah yang menjadi sebuah hukum. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Nah, apa sabab nuzul ayat ini? Sabab nuzul ayat ini kita dapatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 179. Ini dalam ensiklopedi 9 kitab hadis disebutkan nomor 179. Tapi nanti kalau kita lihat dalam Sarah Muslim misalkan ada perubahan atau ada perbedaan dalam penomoran. Dan itu biasa dalam ilmu hadis. Nah, disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya beliau menyatakan lama nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ayah. Ketika Allah turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Ayat yang sebelumnya itu 284. Biasanya maka orang menghafal dari 284, 285 dan 286. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an tadi bahwa ketika Allah turunkan ayat 284 dari surat Al-Baqarah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma bi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketika turun ayat ini, apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah? Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini memberatkan para sahabat dengan turunnya ayat ini. Jadi ayat ini menyebabkan para sahabat itu merasa keberatan dengan ayat ini. Jadi apa yang memberatkan mereka? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in tuddu ma bi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Jika kalian nampakkan, kalian perlihatkan apa yang ada pada diri kalian, yaitu perbuatan yang terlihat, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang terlihat yang dilakukan oleh seseorang, wa in tuddu ma bi anfusikum aw tukhfuhu, atau perbuatan yang tidak dikeluarkan, disembunyikan. Ma fi anfusikum, apa yang kalian sembunyikan dalam diri kalian. Yuhasibkum bihillah, Allah akan hitung itu semua. Jadi kalau kata mereka, para sahabat memahami ayat ini, ketika ayat ini diturunkan, kalau perbuatan kita yang jelek, yang buruk, yang telah kita lakukan terlihat, maka itu akan dihitung menjadi sebuah perbuatan.
Tetapi kalau apa yang belum ditampakkan masih dalam hati, kita kesel sama orang, marah sama orang, dalam hati kita nggak melihatkan, berniat ingin memukul, berniat ingin ngomel-ngomel. Kalau itu terjadi pada diri kita, belum kita tampakkan, yuhasibkum bila, Allah sudah hitung itu. Nah, ini yang memberatkan para sahabat ridwanullah ajmain. Ini yang menjadi beban bagi mereka. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraku ala rukab. Mereka duduk bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta keringanan. Minta ayat ini direvisi. Kayak undang-undang presiden. Jadi minta ayat ini diberikan keringanan, minta direvisi. Jadi datang kepada Nabi mereka dalam keadaan bersimpuh, wa baraku ala rukab. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalibna ma nutiqu minal a'mal. Wahai Rasulullah, tambahkan kewajiban-kewajiban amal-amal yang bisa kami lakukan. Tetapi minta kepada Allah, jangan turunkan ayat ini. Jangan turunkan ayat ini. Jadi mereka minta keringanan, minta ayat ini direvisi, jangan turun ayat ini. Kenapa? Kami tidak sanggup dengan ayat ini. Tapi kalau kami ditambahkan dengan kewajiban-kewajiban, kalib nama nutiqu minal a'mal, amal apa saja ditambahkan, kami akan sanggup untuk melakukannya. Kalau seandainya salat ingin ditambahkan 5 waktu menjadi 50 waktu misalkan, kami masih sanggup. Kalau puasa ditambahkan, kami masih sanggup. Kalau infak, zakat, sedekah akan ditambahkan, kami masih sanggup. Kami masih sanggup melakukan amal-amal saleh yang bisa kami lakukan. Tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan turunkan ayat ini. Masya Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat meminta agar Rasulullah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diturunkan ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di hadapan mereka, atakuluna kama yaqulu ahlal kitabaini min qablikum sami'na wa asayna. Rasulullah SAW memberikan ketegasan. Apakah kalian akan mengatakan sebagaimana dahulu ahlul kitab, 2 ahlul kitab sebelum kalian mengatakan ketika diturunkan ayat kepada mereka, kami dengar dan kami ingkari. Kami dengar, kami biarkan apa yang ada dalam ayat. Apa kalian akan mengatakan seperti itu? Maka mereka berkata, qalu la ya Rasul. Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti itu. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, qul sami'na wa ata'na. Kalau turun ayat, kata Rasulullah SAW, sampaikan kepada mereka, kalaulah Allah turunkan ayat, maka katakanlah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kalimat itu kepada para sahabat ridwanullah ajmain, maka Allah turunkan ayat ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Jadi terhadap Al-Quran, Rasulullah SAW mengimani Al-Quran tadi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Begitu pula orang-orang yang beriman, mereka akan mengimani apa yang Allah turunkan dari Al-Quran. Maka nanti Bapak, di antara konteks ayat ini disampaikan oleh para ulama tafsir bahwa keimanan kepada Al-Quran itu bukan hanya sekedar percaya Al-Quran itu wahyu Allah. Bukan hanya itu, tetapi adanya kemauan untuk melaksanakannya. Adanya kemauan untuk memahaminya, adanya kemauan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan. Maka itu kemudian Allah turunkan. Maka Allah katakan kepada mereka,
Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua beriman kepada Allah, para malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya. La nufarriqu baina ahadim min rusul. Mereka tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Nah, ini nanti dari ayat ini ada yang beristidlal, namanya itu. Beristidlal itu la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Ada yang beristidlal, berdalil dengan ayat ini. Kita tidak boleh mengucapkan kalimat Nabi besar Muhammad SAW. Karena dalilnya itu, istidlalnya itu, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Dengan dalil itulah ada yang beristidlal di kalangan para ulama, tidak boleh kita mengucapkan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berarti ada Nabi kecil, ada Nabi sedang. Itu yang dipahami dengan istidlal tadi. Tetapi sebagian ulama, dan ini jumhur ulama, menyatakan bahwa kalimat Nabi besar itu tidak secara otomatis mengecilkan yang lain. Kecuali kalau Nabi yang maha besar gitu. Tapi kalimat itu tidak secara otomatis merendahkan Nabi yang lain, sehingga kalimat itu tidak berhukum kepada haram para ulama, tetapi adalah satu pengagungan kepada Nabi SAW. Tapi ada yang beristidlal dengan ayat tadi itu, la nufarriqu baina ahadin min rusul. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu kemudian mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Tuh. Ampunanmu ya Rabb kami, kepadamu lah kami akan kembali. Nah, ini sikap orang yang beriman tadi terhadap Al-Quran itu. Maka Allah katakan dalam ayat tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minu. Begitu pula orang yang beriman pada Al-Quran tadi. Mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Illa wus'aha, kecuali dengan kesanggupan yang dia miliki. Jadi tidak ada beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang. Nanti ada dua penjelasan para ulama tafsir makna ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa tidak ada satupun yang Allah berikan pada satu jiwa beban yang di luar batas kemampuannya. Ditafsirkan oleh para ulama tafsir yang pertama, bahwa tidak akan ada masalah dalam hidup kita di luar kemampuan kita. Tidak akan ada beban. Itu pertama kata para ulama. Loh, kenapa ada orang yang misalkan mengatakan, masalah saya berat banget, saya nggak sanggup untuk memikulnya. Padahal Allah sudah jelaskan itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satupun yang Allah bebankan pada sesuatu jiwa melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Itu Allah tegaskan seperti itu. Kalau ada orang yang terjadi misalkan, kenapa masalah saya berat, saya tidak sanggup memikulnya, saya tidak sanggup untuk menyelesaikan. Kalau ada orang yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama, bukan permasalahannya pada beban yang Allah berikan, bukan permasalahannya pada ujian, pada masalahnya, tetapi pada dirinya. Karena Allah sudah tegaskan tuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan seseorang. Jadi bukan pada masalahnya, tetapi pada dirinya. Kenapa? Karena yang dia miliki dari kekuatan untuk mengangkat beban itu tidak ada. Apa itu? Yaitu iman. Kalau ada orang yang saya tidak sanggup, berarti ada permasalahan dengan iman. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman itu, kalau kita mengatakan bahwa ini ringan, ya, dan kita mudah untuk mengangkat dan melemparnya, kenapa? Karena kekuatan kita lebih besar daripada beban itu.
meja menjadi lebih berat karena kekuatannya lebih berat dari beban yang pertama tadi. Tapi kita masih sanggup untuk memikulnya. Kemudian lemari yang besar ataupun benda-benda yang berat, kenapa tidak sanggup kita pikul, tidak sanggup kita angkat? Karena permasalahannya kekuatan kita lebih rendah daripada beban. Nah, kekuatan itu adalah iman yang disampaikan. Ini tafsir yang disampaikan oleh para ulama tafsir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya yang pertama adalah Allah tidak akan membebani pada seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Tidak ada satupun beban, persoalan, permasalahan yang ada pada diri seseorang kecuali pasti akan Allah sanggup berikan kesanggupan pada dia untuk menyelesaikannya. Yang kedua, dikatakan oleh para ulama tafsir bahwasanya ayat tersebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak ada satupun beban syariat dari agama ini yang berat untuk kita kerjakan. Yang tidak ada satupun beban syariat yang Allah berikan, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan yang berat untuk kita laksanakan. Semuanya mudah, ringan. Dan itu adalah hakikat dari sebuah agama. Maka Allah katakan tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan dari amal-amal salehnya, dan bagi mereka apa yang mereka dapatkan dari amal-amal buruk. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini doa yang kita baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini latar belakang peristiwa atau sabab nuzul ayat tadi. Sabab nuzul ayat tadi. Maka nanti bahasan yang berikutnya yang disampaikan oleh para ulama tafsir tentang ayat ini. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini disebutkan oleh para ulama tafsir tentang fadilah ayat. Fadilah ayat. Keutamaan dua ayat ini. Keutamaan dua ayat ini. Apa sih keutamaan dua ayat ini? Sebelum kita masuk pada fawaidnya atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dapatkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari pada nomor 4652, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatab." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini di malam hari, kafatahu akan mencukupinya. Nah, ini hadis yang kita dapatkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari pada nomor 4652 dalam versi hitungan hadis yang ditulis oleh ensiklopedia hadis Al-Mausu'ah, ya, ensiklopedia kitab hadis. Tapi dalam Fathul Bari nanti nomornya ada berubah sedikit. Tetapi hadis itu ada dalam kitab Imam Al-Bukhari. Nah, apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dijelaskan oleh para ulama hadis. Pertama, bahwa mengenai fadilah satu ayat, dua ayat, atau satu surah dalam Al-Quran itu, hadisnya perlu untuk kita perhatikan. Karena banyak hadis yang sahih, sebagaimana yang tadi disebutkan, dan juga ada hadis-hadis yang lemah. Jadi perlu ketelitian kita untuk melihat hal-hal yang berkait dengan fadilah ayat Al-Quran atau surat dalam Al-Quran. Itu perlu, dan ini dinyatakan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Ushul Tafsir, bahwa perlu kita untuk melakukan pemahaman apakah hadis ini sahih atau tidak. Nah, hadis tadi adalah hadis yang sahih. Yang kedua, bahwa hadis Nabi SAW tadi yang menyebutkan kepada kita tentang fadilah dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan dengan ayat ini. Dan Nabi SAW menyebutkan dengan kalimatnya, kafatahu, akan Allah cukupkan keduanya. Kata para ulama hadis, yang pertama,
Allah cukupi di malam itu dari gangguan setan, Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Yang kedua, kata para ulama hadis, maknanya adalah kafatahu di sini Allah cukupkan kepadanya dengan dua ayat itu, Allah cukupkan rizkinya dari dia malam hari itu sampai besok malamnya ketika dia akan tidur. Maka membacanya dibolehkan di malam hari kapan saja. Apakah menjelang tidur, apakah setelah salat isya, apakah dia ketika dibawa dalam salat malamnya, boleh dia baca. Pokoknya dia membacanya filailatin, di malam hari. Dan itu disampaikan oleh para ulama bahwa hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tadi adalah hadis yang sahih dan bisa diamalkan. Nah, ini fadilah ayat. Fadilah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286 tadi. Nah, berikutnya ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat apa fawaid dari ayat ini. Apa sih learning point-nya, pelajaran dari ayat ini? Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama nanti disampaikan oleh para ulama bahwa ayat ini memberikan faedah atau memberikan learning point, pelajaran pada kita. Orang yang beriman dituntut untuk mengimani semua rukun iman. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua rukun iman dia harus imani, tidak memilih-milih. Begitu pula fawaid yang kedua, faedah yang kedua disampaikan oleh para ulama tafsir bahwa keimanan kita kepada Al-Quran menuntut untuk mengimani Al-Quran itu secara utuh. Bagaimana mengimani Al-Quran secara utuh itu? Mengimani apa yang terkandung dalam Al-Quran secara global dan secara tafsir, secara rinci. Bahwa secara global kita imani bahwa semua yang tertuang dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah. Kita mengimani itu. Dan secara rinci, secara tafsir kita imani Al-Quran dengan kita mau untuk mempelajarinya, mengkajinya, memahaminya, lalu kemudian mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan kita tidak boleh memilih-milih mana yang enak dan mana yang tidak enak. Ini perilaku Ahlul Kitab yang nanti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan mengimani sebagian dari isi kitab dan kalian mengingkari sebagiannya? Ini perbuatan yang dulu dilakukan Ahlul Kitab terhadap kitab mereka. Maka mengimani Al-Quran itu harus diimani secara utuh, tidak memilih mana yang enak. Begitu pula apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, maka harus kita laksanakan. Semua yang telah harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nanti dalam surat Al-Ahzab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tidak pantas bagi laki-laki yang beriman ataupun wanita yang beriman ketika Allah tetapkan sesuatu, Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu. Idza qadallahu amran, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi laki-laki yang menyatakan dirinya beriman, begitu pula wanita yang menyatakan dirinya beriman, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu lalu dia minta pilihan-pilihan yang lain. Dan nanti surat Al-Ahzab ayat 36 ini sabab nuzulnya itu terkait tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menikahkan anak angkatnya dengan seorang wanita yang dipilih oleh Rasul itu, yang kemudian anak angkatnya itu diceraikan karena tidak ada kecocokan, terjadilah perceraian, lalu kemudian setelah itu Rasulullah diperintahkan untuk menikahinya, ya kan? Jadi ini ayat Allah Subhanahu wa taala nanti sabab nuzulnya dalam surat 33 ayat 36 tadi. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin itu kalau Allah dan Rasul Al-Qur'an telah menyatakan ini,
hadis menyatakan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia memilih yang lain. Mana fatwa yang lebih enak? Mana fatwa yang lebih ringan gitu? Jangan, tidak boleh. Kalau sudah ada ketetapan Allah dan Rasul menetapkan sesuatu harus kita terima. Apapun yang ditetapkan Allah dan Rasul itu tidak boleh kita pilih-pilih. Nah ini faedah yang disampaikan oleh para ulama. Begitu pula apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu tidak boleh bagi kita itu mana yang kita imani sebagiannya dan sebagian tidak kita imani. Tidak boleh. Maka itu cara beragamanya orang-orang terdahulu itu. Terhadap kitab mereka mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Dan ini pola yang yang kita lihat dalam catatan sejarah orang-orang Yahudi dahulu itu, kalau nabinya menyenangkan, enak, mereka ikuti. Jadi kalau nabinya enak, cocok nih sama saya nih, itu diikuti tuh. Tapi kalau nabinya tidak enak, mereka bunuh. Mereka bunuh itu. Apa yang tertuang dalam kitabnya mereka tolak itu, sami'na wa ata'na. Itu boleh. Jadi nanti nggak boleh itu kita misalkan ada ini ustadznya kagak enak nih, kagak memuaskan gitu ya. Ya nggak boleh itu, nggak boleh ada pilihan. Artinya kalau disampaikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka ya harus kita terima, nggak boleh kita pilih-pilih. Karena itu kalau yang kita ambil ibrah itu dari salah seorang kiai itu, ya yang terjadi bagaimana dulu viral ketika ada kasus, ya ada kasus yang misalkan poligami waktu itu. Lalu kemudian dia baru sadar, dia mengatakan selama ini umat yang dibinanya, umatnya yang diajarkannya itu ternyata yang terbangun adalah figur, bukan pemahaman kepada Islam. Kalau sudah dalam beragama itu tidak boleh. Maka apa yang disampaikan, kalau yang disampaikan adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, maksudnya wajib bagi kita untuk kita terima. Nah ini faedah yang disampaikan oleh para ulama. Berikutnya apa kata para ulama tentang ayat ini, bahwa dalam ayat ini ada penegasan bahwa syariat Islam itu tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada penegasan, tidak memberatkan. Dan itu disebutkan juga dalam ayat yang lain, diantaranya ketika Allah menyebutkan tentang ibadah Ramadan itu. Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan dengan syariat. Jadi tidak ada satupun syariat Islam, ajaran Islam yang dia memberatkan, tidak ada. Semua pasti akan bisa kita laksanakan. Dan nanti dalam berikutnya disampaikan oleh para ulama, ayat ini juga memberikan faedah penting adanya rumus secara umum, kaidah umum, atau yang disebutkan kaidatul kulliyah dalam beragama. Apa kaidatul kulliyah itu? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Itu disampaikan oleh para ulama bahwa kesulitan itu akan menarik kepada kemudahan. Dalam melaksanakan syariat, kalau ada sesuatu yang sulit, yang berat, kita melaksanakannya, akan ada kemudahan yang Allah berikan. Itu kaidah kita dalam agama. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Salat tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring. Tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, bisa dengan isyarat. Tidak ada air, bisa bertayamum. Dalam keadaan safar, dia bisa mengqashar dan menjamak salatnya. Dalam keadaan dia sakit, misalkan, bisa dia bertayamum. Atau dia tidak mendapatkan air, atau kesulitan mendapatkan air, bisa untuk dia bertayamum sebagai pengganti dari taharah. Nah ini semua dalam pelaksanaan syariat itu ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa kesulitan dalam melaksanakan syariat itu akan menarik kemudahan. Itu kaidah penting kita dalam melaksanakan atau mengaplikasikan agama itu dalam kehidupan kita.
Itu kaidah yang sangat penting. Nah, itu faedah berikutnya. Nah, maka nanti dalam landing point ayat ini juga disampaikan oleh para ulama. Ada yang disebut dengan bahwa ayat ini terkandung kandungan hukum yang disepakati oleh para ulama, bahwa orang yang lupa itu tidak dikenakan dosa sama sekali. Orang yang lupa tidak dikenakan dosa. Maka nanti lupa itu ada dengan meninggalkan perintah, lupa dengan mengerjakan larangan dalam syariat itu. Kalau dia lupa sudah tidak ada. Secara ukhrawi tidak ada hukumnya. Tapi secara duniawi nanti ada solusi yang Allah berikan. Jadi kalau secara ukhrawinya orang yang lupa tidak ada hukumnya sudah. Tapi kalau secara duniawi orang yang lupa itu ada solusi yang Allah berikan. Contoh misalkan ini saya mencatat menginventarisir beberapa bentuk lupa dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, contoh bentuk lupa dalam meninggalkan perintah, lupa membaca Bismillah pada awal wudhu. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud pada nomor 11 dari Abdullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Atau kita baca Bismillah karena itu sunnah. Hukumnya sunnah. Bagaimana wudhunya? Tetap wudhunya sah. Dan pernah terjadi ada seseorang yang dia lupa mengucapkan Bismillah ketika wudhu. Tetapi Nabi mengatakan bahwa salat. Itu disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Yang kedua, ada orang yang lupa mengerjakan salat wajib. Misalkan ini disebutkan dalam hadis Muslim ya. 684 itu. Ya, bukan melupakan ya, atau pura-pura lupa, tapi lupa. Bisakah terjadi? Bisa, Pak. Nggak usah orang lain. Saya senang merasakan itu. Saya pernah terjadi. Pernah satu kali saya tidak ingat belum sholat isya. Tidur. Bangun tengah malam, saya masih sempat untuk witir. Nggak ingat belum sholat isya itu. Bangun witir, kemudian sholat subuh berjamaah, sholat. Pagi jam 6:30 saya sudah di sekolah. Masih belum ingat. 6:30. Pas 9:30 saya baru rasanya semalam nggak sholat isya. 9:30 Pak. Itu terjadi sama saya. Kalau saya terjadi sama diri saya. Jadi saya langsung. Tapi kayaknya semalam saya witir kenapa? Kok apa benar belum sholat isya? Masih ragu itu. Karena saya tidur pada maghrib waktu itu menjelang isya ketiduran. Lalu kemudian saya telepon di rumah. Ini semalam lihat Abi sholat isya nggak? Enggak, Abi nggak sholat isya. Mungkin Abi sholatnya malam. Udah pasti deh. Berarti saya tidak sholat isya. Udah nggak ada keraguan. Pada saat itu langsung saya wudhu dan saya sholat isya. Sholat isya 9:30. Kenapa? Karena nisyan atau lupa itu hilang sudah kewajibannya. Tetapi kalau dia ingat, datang lagi kewajibannya. Dan ini nanti dalam hadis riwayat Imam Muslim pada nomor 684. Juga nanti dalam surat Thaha ayat 4 itu. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Disebutkan oleh para ulama fikih itu bahwa salat itu kewajiban dia datang ketika ingat. Tapi kalau dia lupa, maka tidak ada kewajiban dan dimaafkan. Tapi kalau dia ingat lagi, maka kewajiban itu datang. Kecuali kalau dia meninggalkannya dengan sengaja. Tidak ada qada. Yang disampaikan oleh Said Sabiq dalam fikih sunnahnya, kalau dia dalam keadaan lupa, maka dia ada qadanya. Tetapi kalau seandainya dia melupakan atau pura-pura lupa atau sengaja tidak mengerjakan, tidak ada qada bagi dia. Itu. Nah, ini poin yang ketiga, ya. Contoh yang ketiga dalam hadis Nabi SAW. Yang keempat, lupa membaca Bismillah ketika makan. Udah mau habis baru ingat, atau udah selesai gitu ya. Lupa kita baca Bismillah. Maka Nabi SAW, kita dapatkan hadis Nabi SAW itu dalam riwayat Abu Dawud nomor 3767. Itu bahwa ketika lupa mengucapkan basmalah ketika makan, apa yang disampaikan oleh Nabi? Akul, maka katakanlah Bismillah awalahu wa akhirah. Dengan nama Allah awalnya dan akhirnya. Padahal kita udah mau habis makannya. Jadi lupa itu
Sesuatu yang maafu secara ukhrawi itu dimaafkan, tetapi secara duniawinya Allah memberikan solusi. Jadi Allah memberikan solusi orang yang dalam keadaan lupa. Nah, ini bentuk lupa yang kita lihat dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa dengan mengerjakan perintah. Ada juga bentuk lupa yang kedua. Lupa dengan melakukan larangan. Melakukan larangan. Contoh, makan dan minum dalam keadaan lupa saat puasa. Ya kan? Dia lupa dengan melakukan larangan. Melakukan larangan. Dilarang orang berpuasa, dilarang makan dan minum, tapi dia lupa makan dan minum. Maka ada solusinya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 1933. Kata Nabi SAW, kalau di antara kalian yang lupa, maka teruskan puasanya. Kenapa? Fa innallaha at'amahu wa syaqahu. Karena Allah telah memberi dia makan dan minum. Beda kalau pura-pura lupa nanti nggak boleh. Tapi kalau dia lupa sudah, dia makan dan minum. Itu jangan kan yang lain. Ya, mungkin bapak atau ibu belum pernah makan. Saya pernah terjadi itu. Jadi pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ketika bulan Ramadan, karena pada asar itu mengisi pengajian. Ramadan masih ada pengajian pada asar itu. Sampai menjelang buka itu jam 5 selesai. Lalu kemudian saya berangkat, setengah 6 itu saya harus mengisi tausiah berbuka. Nyampe di masjid itu sudah terhidang itu teh manis. Saya duduk langsung minum. Udah setengah gelas Pak teh manis itu. Langsung sebelah saya bilang, Ustaz nggak puasa? Astagfirullahaladzim. Saya langsung astagfirullahaladzim. Saya sampaikan kepada sebelah itu, kenapa nggak saya habisin dulu baru ingetin? itu terjadi Pak, mungkin saja terjadi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu menyampaikan dalam hadis tadi itu bahwa Allah Ta'ala memberikan makan dan minum. Berbicara dalam salat, kalau kita tanpa sadar berbicara dalam salat, ini terjadi dalam hadis riwayat Imam Muslim pada nomor 537. Ada seseorang di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat itu ada yang bersin. Yang bersin. Kalau bersin kita membaca apa itu? Alhamdulillah. Nah, sebelahnya tanpa sadar mengatakan yarhamukallah. Ini terjadi Pak para sahabat. Yarhamukallah katanya. Lalu apa? Setelah selesai sholat itu, kawannya yang di sebelahnya mengatakan, nggak boleh ngomong. Sholat itu tidak ada perkataan apapun. Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat itu yang tidak boleh bercampur dengan kalimat apapun dari ucapan manusia. Maka setelah orang itu mengatakan, tadi saya tidak ingat. Kemudian bersih sudah saya jawab aja, yarhamukallah gitu kan. Nah ini tanpa sadar lupa apa yang terjadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang tadi itu, atau sahabat tadi tidak menyuruh orang tadi itu untuk mengulangi sholatnya, tidak, karena dia lupa sudah. Nah ini yang terjadi. Yang ketiga misalkan lupa itu baru mengetahui adanya najis setelah sholat. Setelah sholat ini terjadi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melepas sendalnya ketika sholat. Beliau lepas dalam keadaan salat karena beliau teringat ada najis yang menempel pada khufnya, lalu kemudian beliau lepasnya dalam keadaan salat. Maka para sahabat ikutin juga. Jadi ketika Nabi mengimani salat, lalu kemudian Nabi melepas alas kakinya, dilepas oleh Nabi. Para sahabat yang di belakangnya ngelihat Nabi lepas alas kakinya, dia lepas lagi. Karena mereka berpendapat bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka para sahabat mengikuti juga, dilepas sendalnya. Lalu kata Nabi SAW ketika selesai sholat, para sahabat tanya, kenapa kamu lepas? Kata Nabi, tadi aku teringat sendalnya. Sendal itu ada najis yang terkena. Maka boleh kalau dia sudah ingat itu pada saat dia lepas. Dan bagaimana kalau dia ingatnya setelah sholat? Kalau dia ingatnya setelah sholat sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada kewajiban dia untuk mengulangi sholatnya. Kalau itu diambil dari faedah hadis tadi, kalau memang najis itu menyebab batalnya sholat dan lupa itu terjadi menyebabkan batalnya sholat, tentu Nabi berhenti dari sholat. Ya. Nabi lepas dulu baru sholat lagi, kan? Tapi Nabi SAW tidak melepas tidak membatalkan sholatnya, hanya melepas.
alas kakinya tadi. Nah ini peristiwa yang terjadi. Juga termasuk lupa yang sering terjadi itu yang disyariatkan adanya sujud sahwi